kita akan melanjutkan ini dengan materi pada nomor 5 ya, penjelasan materi sidang dari Sinode GKJ. Ya, dari Sinode GKJ halaman 61 ada 3 materi di situ. Yang pertama, penegasan kami agar KPK yang setelah direvisi itu agar segera direalisir. Artinya memang ini saatnya untuk kemudian revisinya diterima dan kemudian segera direalisir untuk diterbitkan. Yang kedua, kami mengusulkan nominasi untuk sekber berikutnya atas 2 saudara kami. Dan yang ketiga, sehubungan dengan agar persidangan ini bahas visi misi, maka Pak Ketua Umum kami akan membantu kami menjelaskan visi misi kita sehubungan dengan BMGJ. Terima kasih Pak Pendeta Simon. Teman-teman semuanya, izinkan saya menyampaikan, saya menyebutnya sebagai refleksi refleksi 34 tahun BMGJ. Sebenarnya ini merupakan penegasan kembali dari apa yang sudah kami sampaikan pada sidang raya 10 yang lalu di GKJPU. Nah, tapi ada beberapa poin yang memang kami rasa penting untuk kami sebutkan dan kami tambahkan. Inilah pengantarnya bahwa kita punya masa lalu yang menyenangkan dalam kebersamaan kita. Para orang tua kita menceritakan banyak hal baik yang sudah dikerjakan bersama-sama oleh keempat sinode ini, bahkan 5 sinode sebenarnya waktu itu dengan GKSDMS. Kemudian artinya saya mau katakan ada masa lalu yang sangat menyenangkan, dan kami melihat sebenarnya kalau teman-teman melihat BMGJ selalu identik dengan kitab suci dan gitu, soal penerjemahan dan soal gitu. Yang kami lihat justru ada sesuatu yang besar yang bisa kita kerjakan, yang itu membuat kita makin bergairah dalam menjalin kebersamaan ini. Nah, memang kitab suci dan Kitab Kesamuan Kristen kemudian sekarang jadi KPJ ini merupakan karya bersama yang monumental. Ini tidak boleh kita lupakan dalam sejarah BMGJ kita. Ini kita catat menjadi bagian yang sangat besar bagi gereja-gereja, bukan hanya gereja-gereja berbahasa Jawa ya, tetapi juga sebenarnya kalau kita pergi ke Sumatera, bahkan di lingkungan GKI Sumatera Utara pun, GKI Sumut, mereka ada klasis yang masih menggunakan kidung. Jadi selain mereka selalu memantau apa yang terjadi di BMGJ, ada kidung baru betul Pak. Oh ini sih batik, mereka pun pakai batik, gitu. Ini karya monumental yang bukan hanya dipakai oleh kita, tetapi juga oleh gereja-gereja lain. Teman-teman di Kalimantan, di GKE, ada beberapa dari pasamuan-pasamuan tertentu yang juga menggunakan kidung kita itu, kidung BMGJ itu. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, dan mari kita mengucap syukur atas karya para orang tua kita dulu. Lalu yang ketiga, dalam perjalanan kita ternyata juga ada pernak-pernik kegiatan yang makin memperkuat kebersamaan kita. Ketika anak-anak berkumpul bersama-sama dari DPJ, dari KJTU, dari GKJW, dari GKJU, rasanya senang kita semuanya melihat mereka memberi harapan baru bagi generasi baru yang lebih lebih menghargai ya, satu dengan yang lain. Juga kemarin ada pertemuan para teolog perempuan, para pemuda, saya kira juga penting juga untuk mulai dibangun itu. Bahkan Adi Yuswo ya beberapa tahun yang lalu, Adi Yuswo GKJ atau para lansia itu dalam komunitas yang sangat besar, teman-teman BMGJ juga diundang hadir, itu sesuatu yang sebenarnya luar biasa. Dalam persidangan ini Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kita semua dalam ber-BMGJ. Nah, berikutnya, mengapa dan apa sih sebenarnya faktor pengikat kita? Jelas sekali 1 sampai 3 itu tidak terbantahkan. Tetapi itu juga bukan hanya milik kita. Kita masih bisa membuka ruang dengan orang-orang lain yang punya 1, 2, 3 itu.
Poin 4 itu yang sebenarnya menjadi fokus kita selama ini, yang mempersatukan atau menjadi pengikat kebersamaan BMGJ ini karena akar kebudayaan. Nah, faktor yang kelima sebenarnya ini bukan baru sekarang, ini sudah dari dulu disadari bahwa kita memiliki tantangan dan peluang dalam pelayanan. Juga faktor pengikat yang telah kita miliki sebagai modal dasar kita adalah komitmen kebersamaan kita selama ini. Kita yang saya maksud adalah lembaga, sebagai lembaga ya, sebagai gereja-gereja, sebagai sinode-sinode. Dan itu berarti juga kita perlu menjaga komitmen para orang tua kita yang telah mewariskan spirit kebersamaan ini kepada kita sekarang. Lanjut. Nah, membangun paguyuban yang lebih luas, ini kata kuncinya. Kata kuncinya dalam kalimat itu paguyuban. Bagaimana kita memaknai kebersamaan ini ya, sebagai sebuah kehidupan bersama yang guyup, dan itu kan inti gereja. Kalau BMGJ ini mengidentifikasi diri sebagai sebuah paguyuban, saya kira ini akan memberi ruang yang lebih leluasa, lebih merdeka. Sebuah paguyuban itu sebuah komunitas yang bebas, yang merdeka, yang tidak perlu terpenjara oleh satu tradisi tertentu, tetapi dalam guyup kita bisa saling belajar satu dengan yang lain. Deskripsi eklesiologi kita, kalau misalnya kita berangkat dari konsep paguyuban, sebenarnya menjadi sangat membuka diri kepada orang lain. Kan kita sebagai orang Jawa sangat mengedepankan pentingnya guyup. Kalau gereja bisa kebersamaan kita bisa kita maknai itu, bahkan mungkin kebersamaan kita bisa lebih luas, bukan hanya kepada sinode atau gereja lain, mungkin dengan komunitas yang berbeda pun kita bisa guyup. Entah itu sekurang-kurangnya saya bisa menyebutkan mitra, menjadi mitra BMGJ, saya kira itu pun sesuatu yang memungkinkan. Intinya adalah bahwa dalam rangka membangun paguyuban yang lebih luas ini, kami melihat bahwa penting bagi kita untuk menegaskan kembali keputusan sidang yang lalu, mengembangkan visi bersama. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa membuka diri, menambah anggota, khususnya sinode gereja-gereja di Jawa atau yang bersentuhan dengan budaya Jawa. Teman dari GKI sudah kuntul ya? Ya, dalam sidang bersama GKI beberapa bulan yang lalu, sebenarnya Pak Sekumnya GKI justru yang mengatakan kepada kita bahwa kami ini juga Jawa ya, Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Tengah. Jadi Jawa bisa berarti lokasi, tetapi juga bisa berarti spirit, bahkan mission. Misalnya saudara-saudara kita di Suriname, sejarah masa lalu kan menggambarkan ke kita, para orang tua kita punya relasi yang sangat dekat dengan gereja-gereja di Suriname. Kemudian bagaimana kita bisa membangun jaring kerjasama kemitraan yang lebih luas, supaya juga bukan hanya Kristen, itu antara lain ya, kita tidak mengkotakkan diri di situ, kita membangun jejaring dengan pihak-pihak mitra-mitra yang lain. Monggo berikutnya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, inilah potensi kita ternyata. Kita ini mempunyai 732 gereja. Kita terdiri dari 732 gereja. Gerejanya Pak Simon itu kalau di GKJ hanya dihitung 1, padahal pepartannya 9. Bapak Ibu perlu tahu, sekedar informasi, kalau angkanya seperti ini, tempat ibadahnya berapa? Contohnya, saya tidak tahu GKJ, GKJ barangkali nanti perlu kita saling sharing data. GKJ itu 316 gereja dewasa, tetapi tempat ibadah yang dimiliki yang disebut pepantan itu adalah 600 sekian. Total itu hampir 1000 tempat ibadah. Persebarannya luar biasa. Nah, kalau di total tuh, kalau GKJ pepantannya 316, GITJ berapa itu?
GKJT GKJ ini apa lagi? Berapa itu? Nah itu bisa ribuan sebenarnya. Warga gerejanya tercatat 512 hampir setengah juta, sudah lebih dari setengah juta, dan SDM pendetanya itu ini yang aktif loh, 697 pendeta aktif. Ini kalau diperinci lagi berapa S3, berapa S2, keahliannya di bidang apa saja, kita bisa sharing. Nah, selain data tersebut, masing-masing sinode memiliki yayasan atau lembaga dengan jumlah dan jenis pelayanan atau jenis usaha yang berbeda. Peternak lele di Gunung Kidul, teman-teman kita dari Gunung Kidul, GKJ misalnya, dengan juga peternak lele di daerah teman-teman pendeta dan jemaat yang berusaha ternak lele di wilayah Kebumen ke sana atau usaha gula dan sebagainya, mungkin belum berjejaring dengan peternak lele dari GKIGTJ dan GKJT. Kalau mereka bisa berjejaring, itu sebuah sebuah kerjasama yang luar biasa. Pak Simon seringkali tidak ke Hong Kong, seringkali ke Singapura, seringkali kemana-mana di Korea. Kita melihat, kita menjumpai warga GKJW, kita menjumpai warga GKJ, orang-orang Jawa di perantauan, mobilitas yang sangat tinggi, sehingga pelayanan kepada para migran worker misalnya bisa kita pikirkan bersama. Siapa bisa mengirim pendeta untuk melayani migran worker? Kita kalau bersama-sama, kita bisa menjangkau mereka. Pak Pendeta Sion juga bercerita kepada saya bahwa di Kalimantan Barat itu ada perkebunan karet milik Sinarmas yang membutuhkan orang untuk bisa melayani komunitas Jawa di sana. Nah kalau ini bisa kita kerjakan bersama, kenapa tidak? Banyak hal bisa kita kerjakan dalam bersama. Berikutnya, manfaat sinergitas. Pekerjaan utama kita jangan dilupakan. Sebab pekerjaan terjemahan kitab suci dan pekerjaan revisi nyanyian itu tidak akan pernah selesai. Itu penting untuk tetap kita kerjakan. Tetapi membuka peluang kerjasama berbagai bidang, baik dalam bidang kesaksian dan pelayanan, pengembangan ekonomi jemaat, olah seni dan budaya, teologi lintas iman, teologi lingkungan, itu sangat penting. Bahkan kalau kita mampu bersinergi dalam bidang SDM, kita bisa saling berbagi. Yang poin C, bagaimana dengan bersinergi, maka keberadaan gereja diperhitungkan secara politis. Pembinaan caleg kami bekerja sendiri, tetapi dalamnya kami sowan ke Bapak di GITJ, Pak. Caleg-caleg kita itu ternyata dapilnya juga ada di dapilnya GITJ, di dapilnya GKJTU. Ya bagian dari situ misalnya. Kenapa kita tidak bisa saling mendukung? Dan cara-cara itu yang GKJ kami lakukan, kita motivasi, kita utus bahwa Anda di situ diutus oleh gereja. Gereja dalam pandangan GKJ jelas, gereja tidak boleh berpolitik, tapi gereja punya tanggung jawab mendampingi warganya yang berpolitik praktis. Gereja tidak boleh berpolitik, karena itu dari partai manapun tidak penting, sebab orangnya yang kita bukan. Ini kalau ini bisa dibicarakan, banyak kesulitan tentu ya. Kalau ini bisa kita bicarakan, bisa kita sinergikan, maka kita bisa melakukan dan memiliki juga orang-orang yang kepada mereka kita bisa bertanya kalau ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan. Nah, itu poin yang poin berikutnya bahwa inilah konsekuensi praktis. Kami berpendapat bahwa identitas itu dinamis. Saya kira kita semua sepakat dengan itu. Identitas itu bukan sesuatu yang tetap, tapi ia dinamis. Mari kita memberi identitas kita pada masa ini sesuai dengan konteks keberadaan, tantangan dan tanggung jawab kita. Nah, arahnya
mengembangkan arah pengembangan identitasnya, mari kita menjadi lebih inklusif. Identitas gereja-gereja Kota BMGC atau BMGC ini menjadi lebih inklusif, tidak hanya terbatas ini saja. Ruangnya, skopanya, penguatan sistem ini menjadi konsekuensi praktis yang kedua. Apakah dengan cara ber-BMGC seperti kita selama ini cukup memadai gagasan-gagasan pengembangan yang kita pikirkan ini? Prinsip musyawarah itu tetap kita pertahankan, karena itu sebuah mekanisme sistem yang menolong kita semua dalam konteks eklesiologi gereja sebagai sebuah paguyuban. Prinsip musyawarah itu sesuatu yang pasti akan kita hidupi, karena berangkat juga dari tradisi kita sebagai berangkat dari kejauhan kita. Dinamika perkembangan perlu diwadahi, artinya sekber itu juga perlu diberi wewenang yang lebih luas untuk mengembangkan itu. Nah, tentu ini ada persoalan yang tidak kecil, karena dibutuhkan kemampuan komunikasi dengan gereja-gereja dengan sinode secara lebih intens. Nah, banyak hal yang harus dipikirkan untuk penguatan sistem, dan tidak kalah pentingnya adalah media. Bagaimana kita bisa berjejaring tanpa media? Nah, itu bisa kita bayangkan, ya. Lalu penyiapan SDM saya kira sesuatu yang tidak terhindarkan. Terima kasih Bapak telah berkenan mendengarkan refleksi kami. Terima kasih.